Sobat Bahasa, dimanapun kamu berada. Kalian tahu nggak sih bahwa berbicara itu tidak sembarang berbicara, namun berbicara itu ada ilmunya loh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai retorika. Sebelumnya, apa sih retorika itu? Retorika yang biasa dikenal dengan seni berbicara berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhetor, orator, teacher, yang artinya adalah sebuah teknik bujuk rayu yang dilakukan secara persuasif untuk menghasilkan bujukan dengan karakter pembicara, emosional, atau argumennya. Nah, untuk mengetahui selebihnya tentang retorika, yuk simak video ini sampai habis. Tahu nggak sih teman-teman bahwa retorika itu ada loh sebelum manusia lahir? Dipelajari atau muncul mulai abad ke-5 sebelum Masehi. Berawal dari kaum sofis dari Yunani yang berpindah dari negara satu ke negara lain untuk mengajarkan ilmu politik dan pemerintahan yang terutama disebarkan melalui pidato. Nah, sampai sini teman-teman paham kan apa itu retorika? Retorika adalah seni berbicara yang bertujuan untuk memengaruhi orang lain atau mempersuasif. Retorika muncul di Indonesia itu mulai pada saat kerajaan Hindu-Buddha, kemudian ke masa kolonial kesultanan, pergerakan kemerdekaan, era pasca kemerdekaan, dan edukasi serta pengembangan retorika. Jadi sekarang retorika ini sudah sangat awam ya teman-teman, meskipun mungkin teman-teman tidak mengetahui bahwa namanya adalah retorika. Tapi mungkin teman-teman lebih mengenal pada public speaking. Nah, untuk tokoh-tokoh retorika itu merupakan tokoh filosofis, yakni ada Gorgias, Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Retorika dikatakan seni dalam berbicara karena dalam retorika ini bukan hanya sekedar bicara lancar tanpa pengetahuan yang jelas atau tanpa isi, melainkan dalam retorika ini menunjukkan kemampuan berbicara dan berpidato dengan ketepatan, kejelasan, singkat, padat, dan juga mengesankan. Meskipun dikatakan seni berbicara, bahasa yang digunakan dalam retorika dan bahasa yang digunakan dalam berkarya sastra ini tentu berbeda teman. Karena bahasa yang digunakan dalam retorika ini adalah bahasa yang sehari-hari, bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam karya sastra adalah bahasa kiasan, bukan bahasa sehari-hari. Nah, sebagai contoh, bahasa dalam retorika, jangan lupakan jas merah. Dalam bahasa karya sastra, sejauh kakimu melangkah, simpan langkahmu pada nestapa kalbu. Seperti itu. Jadi bahasa yang digunakan ini tentu berbeda ya teman-teman, karena konteksnya pun berbeda. Karya sastra menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang tidak digunakan sehari-hari, sedangkan retorika menggunakan bahasa di sehari-hari. Retorika ini modal utamanya adalah bahasa. Jadi teman-teman sebelum retorika harus menguasai bahasa yang baik dan benar. Sebenarnya retorika ini juga ada yang tulis, tapi lebih efektif yang berbicara karena sifatnya membujuk atau membuat orang lain terkesan. Jadi teman-teman, retorika itu ada pembagiannya. Yang pertama, ada dialogika atau retorika bersama dua orang atau lebih, seperti contohnya dialog. Kemudian diskusi, tanya jawab, percakapan, debat, seperti itu. Kemudian ada monologika. Monologika ini dilakukan oleh satu orang, jadi yang berretorika itu hanya satu orang. Seperti contoh ceramah, pidato, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pembinaan teknik bicara. Pembinaan teknik bicara itu adalah teknik yang harus dilakukan oleh orang yang berretorika agar pembicaraannya berlangsung dengan baik dan juga mengesankan. Dalam pembinaan teknik ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, seperti teknik olah suara, teknik pernapasan, teknik pengucapan, kemudian teknik berbicara dan bercerita. Nah Kak, lalu apa sih manfaat retorika selain dapat mempersuasi orang lain? Jadi teman-teman, manfaat retorika itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang pertama, retorika mengajarkan penutur dalam mengambil keputusan. Yang kedua, retorika mengajarkan penutur dalam mengambil sebuah argumen atau memilih sebuah argumen. Contohnya dalam sebuah forum debat. Ketika berdebat, diusahakan jangan sampai berargumen dengan argumen yang ngawur atau tidak sesuai konteks. Nah, dalam retorika ini, kita diajarkan untuk memberi argumen
yang sesuai fakta, baik, dan juga memukau, sehingga orang-orang dapat mempersuasi atau terpersuasi oleh argumen yang kita keluarkan. Teman-teman, retorika itu tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa sehari-hari. Namun, retorika juga dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti contohnya bidang politik, pendidikan, ekonomi, dalam tulisan, dan lain sebagainya. Retorika adalah salah satu hal yang sangat penting karena dalam bahasa retorika itu dinilai efektif, efisien. Jadi, untuk mempersuasif orang lain, kita to the point atau langsung pada intinya. Jadi tidak menguras waktu atau bertele-tele. Demikian pembahasan kita mengenai retorika. Bagaimana teman-teman setelah melihat video tersebut? Apakah teman-teman tertarik untuk belajar retorika? Yuk belajar retorika bersama kami. Salam retorika, satu bahasa kita Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Dadah!